Jajaran petinggi militer Iran menggelar rapat besar. Dalam pertemuan ini, Iran menuduh lembaga internasional dan organisasi HAM telah gagal dalam menangani konflik. Selain dihadiri oleh petinggi militer Iran, pertemuan juga dihadiri oleh sejumlah atase militer asing. Dalam pertemuan yang digelar di Teheran, Brigadir Jenderal Syed Majid Al-Reza bersumpah untuk memberikan biaya dengan nilai fantastis kepada setiap agresor. Iran pun tak gentar menghadapi ancaman lawan-lawannya. Iran optimis mampu menangkal semua serangan yang akan dilancarkan ke negaranya. Iran juga menuduh lembaga-lembaga internasional dan organisasi hak asasi manusia dunia telah gagal selama konflik lantaran pelanggaran hukum internasional terus terjadi, baik di Irak, Lebanon, dan Gaza. ما بر این باوریم که بازدارندگی مؤثر نه از طریق تهاجم بلکه از طریق ایجاد هزینه‌های غیرقابل تحمل برای متجاوز و تضمین پاسخ قاطع و عدم تکرار آن بنا شده است و ما این مفهوم را در این جنگ به کار گرفتیم. دو جنگ اخیر علیه جمهوری اسلامی و زیر پا گذاشتن تمامیت قواعد و اصول اخلاقی انسانی و حقوق بشردوستانه حکایت از فروپاشی و ناکارآمدی نهادها و سازمانهای بین‌المللی دارد. این اتفاقات به وضوح بی‌خاصیتی و ناکارآمدی نهادها و سازمانهای بین‌المللی و حقوق بشر را برجسته نمود. بی تردید چنین وضعیتی زنگ خطر جدی برای جامعه جهانی به شمار. Sementara itu pemirsa, proses pemadaman kebakaran di depot bahan bakar di wilayah Irak Utara memakan waktu hampir 24 jam. Sekitar 30 orang dilaporkan alami luka bakar. Rekaman yang diambil pada hari Selasa menunjukkan tangki dan bangunan penyimpanan yang hangus serta fasilitas yang rusak di lokasi ini. Kendaraan pertahanan sipil juga masih berjaga di lokasi. Aram Ali, juru bicara pertahanan sipil di Sulaimaniyah, mengatakan tim pemadam kebakaran menerima laporan kebakaran di depot bahan bakar pada Senin sekitar jam 11 malam waktu setempat. Api baru bisa dipadamkan sehari setelahnya. Ismail Hamafaraj, seorang warga setempat, mengatakan kebakaran besar itu terjadi di dekat kawasan permukiman. كم جاك مثلا يا دانشين اشتيك ما بينوزو اغاغي هيك وانا بوبلين قلت له صدق بتشوكو اغاغا دسي بيكت انت خلق الي راي انا كد سياره وصابو خلق ايه همي ما تسنيها ابو لسري انت خلق همي بعام راي كد كشكابو اغاغا زيابو تو انت كس نزاني تشبكات او ان كتشوبو سماعات وبردكرو جادي قراق تآبو مسألة قبو آقاكش أو نكمش نبو هربع عاصمان أروات لسخان وكان أكيد أخواله. Hingga kini penyebab kebakaran masih belum dipastikan. Namun pihak berwenang telah meluncurkan penyelidikan atas peristiwa ini. Ya pemirsa, sebuah pesawat KC-135 stratotanker Angkatan Udara Amerika Serikat melakukan pengisian bahan bakar untuk jet tempur F-16 di tengah patroli udara di Timur Tengah. Militer Amerika Serikat secara rutin menggelar patroli udara di Timur Tengah menggunakan aset strategis jet tempur F-16 serta pesawat tanker bahan bakar KC-135. Patroli ini guna mengawasi jalur pelayaran vital, merespon ketegangan dengan Iran dan mengamankan pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Selain itu, pengoperasian jet tempur F-16 yang didukung pesawat tanker untuk memperpanjang jangkauan patroli di sekitar Selat Hormuz. Amerika Serikat siapkan sanksi ekonomi bagi Iran. Sanksi ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Iran. Perang antara Amerika Serikat dengan Iran memasuki babak baru. Setelah sebelumnya saling serang, kini kedua negara bersiap perang ekonomi. Amerika Serikat akan menyiapkan sanksi ekonomi baru terhadap Iran.
Rencananya, sanksi baru akan diumumkan oleh Menteri Keuangan Amerika Serikat, Scott Bessent, hari ini. AS menyebut langkah ini sebagai bagian dari isolasi ekonomi terkoordinasi terbesar dalam sejarah dunia. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga sempat menyebut sanksi akan dijatuhkan sampai Iran mau menghentikan proyek nuklirnya. Trump juga mendesak sekutu Amerika Serikat dan negara lain untuk menghentikan hubungan bisnis dengan Iran. Sebelumnya, AS dan Iran menandatangani memorandum kesepahaman Islamabad pada 18 Juni. Perjanjian ini sempat mengakhiri operasi militer dan membuka jendela waktu 60 hari untuk negosiasi penyelesaian akhir. Batas waktu tersebut telah berakhir tanpa kesepakatan akhir. Kini, kedua negara saling klaim Selat Hormuz dan mengancam akan kembali saling serang. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menanggapi santai ancaman sanksi ekonomi Amerika Serikat. Araghchi tekankan Iran sudah biasa hadapi isolasi ekonomi. سناریو تکراریه از تحریم‌های فلج کننده که زمان اوباما مطرح شد تا فشار حد اکثری که دور اول خود ترامپ مطرح شد تا الان تحریم‌های خرد کننده، اینا همه با عناوین مختلف مطرح میشه. همون قلدری همیشگی هست که ما در سیاست‌های آمریکا دیدیم. به تعبیر یه فیلم تکراری هی دوباره پخش میکنن. ما کاملا از حفظیم و میدونیم که چگونه باید با این مقابله کرد و برخورد کرد. این که از عملیات نظامی و این که میزنیم چنان میکنیم فلان میکنیم ها رسیدن دوباره به این که همون طرحهای قدیمی رو بیارن، این نشون میده که واقعا مستحصل هست. Perang antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel memasuki babak baru. Ketiga negara ini terus menggalang kekuatan untuk memperkuat militer mereka. Perang Timur Tengah semakin meluas. Ketiga negara yang terlibat, Amerika Serikat, Israel, dan Iran, saling menggalang kekuatan. Iran merangkul sejumlah negara tetangga. Oman menjadi salah satu negara yang mendukung Iran menguasai Selat Hormuz. Kini, Iran mendekati Irak. Iran mengajak Irak untuk bersama-sama menghancurkan pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pun murka. Presiden AS Donald Trump mengancam akan membombardir Oman jika menghalangi upaya pembukaan kembali Selat Hormuz. I mean, we control it. We control it with the blockade. We have a blockade. We control it with the blockade. And I like the idea of declaring it a territory. We have total control over the Strait. Meski kondisi terus memanas, namun Pakistan terus mendorong Amerika Serikat dan Iran ke meja perundingan. Namun hingga kini belum ada kesepakatan antara keduanya. Perang di Timur Tengah semakin meluas. Iran mengancam akan menyerang pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Eropa. Iran mulai pertimbangkan serangan terhadap fasilitas militer Amerika Serikat di Eropa. Nantinya, serangan akan difokuskan pada fasilitas militer AS di Eropa bagian selatan dan tenggara. Tindakan ini akan diambil bila AS terus menyerang Iran. Salah satu yang menjadi target adalah Bulgaria, yang telah menyetujui penggunaan pangkalan udara Besmer untuk pesawat pengisian bahan bakar AS. Bulgaria pun telah bersiap menghadapi serangan Iran. Отношение на базата в Безмер, координирано с Министерството на отбраната и под ръководството на министър-председателя сме предприели всички възможни мерки, включително сме се подсигурили като мерките, които сме предприели са за много по-високо ниво на заплаха от тази, която реално се докладва по линия на службите и постъпващата информация. Следим постоянно ситуацията и процесите и ще продължаваме да прилагаме мерки, които са изпреварващи и са в много по-голяма степен така интензивни спрямо нивото на информацията за заплаха към момента. Tak hanya itu, serangan yang menewaskan 3 personel militer AS menjadi bukti kemampuan Teheran menyerang target dalam jarak jauh. Uni Emirat Arab pasang sangkar raksasa di sekeliling tangki minyak. Sangkar dipasang untuk melindungi dari serangan drone. Uni Emirat Arab memperkuat perlindungan infrastruktur energi mereka.
Tangki penyimpanan minyak dan bahan bakar dilindungi struktur baja besar berbentuk sangkar. Sangkar ini dipasang di atas dan sekeliling tangki minyak termasuk di dekat Bandara Internasional Dubai. Langkah ini diambil sebagai pertahanan dari serangan drone kamikaze. Pembangunan pelindung ini sudah dimulai sejak Mei 2026. Ya, pemirsa, Uni Emirat Arab mengirimkan lebih dari 25.000 tas sekolah lengkap dengan perlengkapan alat tulis dan buku untuk anak-anak di Gaza. Inisiatif ini sebagai dukungan untuk menghidupkan kembali sektor pendidikan di Gaza sekaligus bertepatan dengan Hari Kemanusiaan Sedunia. Lebih dari 25.000 tas sekolah dan perlengkapan alat tulis dikirim ke Gaza, Palestina. Diinisiasi oleh Asosiasi Amal Syarjah bekerja sama dengan Operasi Sival Rus Night 3 untuk membangkitkan kembali sektor pendidikan di Gaza yang sudah hampir mati. يسرنا اليوم بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية إطلاق مبادرة بالعلم نرتقي التي تهدف إلى توفير المستلزمات التعليمية للشباب والأطفال في قطاع غزة. هذا يمكنهم من استعادة حياتهم الطبيعية والعودة إلى المدارس وممارسة حرية الحياة اليومية. اليوم مبادرات عملية فارس شام مستمرة. اليوم المساعدات الإماراتية شكلت نسبة 46% من إجمالي المساعدات حول العالم وبكلفة تقدر 3.9 مليار. هذا الرقم يعكس مدى استمرارية دولة الإمارات بالوقوف إلى جنب الأشقاء في قطاع غزة. اليوم حمولة الطائرة 60 طن من المستلزمات التعليمية كالحقائب والأقلام ووسائل التدريب. كل الشكر والتقدير إلى جمعية الشارقة الخيرية لتقديمهم هذه المبادرة. Kantor berita Emirates, WOM, melaporkan bahwa bantuan ini diterbangkan dari Bandara Internasional Sharjah menuju Al-Rish di Mesir sebelum akhirnya dikirim ke Gaza.